Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Terima kasih Bapak. perjalanan hidup yang panjang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif Fatwa TV, konsultasi keluarga bersama Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. As'adallahu lailatak. Masyaallah. Baik, sebelum kami memasuki sesi yang pertama, yaitu nasihat pembuka dari Ustadz, kami sampaikan bahwa program ini juga disiarkan oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya adalah Radio Bin Bas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan juga Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan kepada radio-radio yang kami sebutkan telah menyiarkan program ini di berbagai daerah melalui siaran radio. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka. Tafadhal Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat-Mu senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Yang kita tahu surga tidak akan dibukakan kecuali tatkala Nabi kita alaihi salatu wassalam yang minta dibukakan surga tersebut. Tentunya kalau ingin selamat, ikutin jalan Nabi alaihi salatu wassalam, jalan para sahabatnya yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam bersambung untuk mereka semuanya. Amma ba'd, habbati fillah, perceraian sepertinya di masa pandemi ini juga masih banyak terjadi. Entah mungkin dengan sistem online, ya, cerainya online karena sidang-sidang juga online katanya. Ingin mengingatkan semuanya tentang indahnya pernikahan, tentang bagaimana Allah Jalla Jalaluh menjadikan pernikahan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Tuh di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Oleh karena itu, iblis yang berusaha untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam kobaran api neraka, maka dia tidak pernah tinggal diam tatkala melihat dua manusia yang memadu kasih, memadu cinta
dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yadha'u 'arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'athu sarayah. Kemudian iblis mengirim pasukan-pasukan dia yang ditugaskan untuk menggoda manusia untuk mencari sebanyak-banyaknya kawan di dalam neraka. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Di antara pasukan-pasukan iblis itu yang paling dekat kedudukannya, yang paling agung tempatnya, dekat sama iblis, dihargain sama iblis, dihormatin sama iblis, mungkin dikasih balasan oleh iblis, adalah yang paling besar fitnah dan godaan. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Datang salah seorang di antara mereka laporan sama iblis. Dia mengatakan, aku telah melakukan ini dan itu. Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Padahal dia sudah berbuat menggoda manusia dan menyesatkannya, tapi iblis mengatakan engkau enggak berbuat apa-apa. Thumma yaji ahaduhum fayaqul, lalu datang yang lainnya laporan sama iblis mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak meninggalkan orang itu. Aku terus menggodain dia sampai hasilnya dia menceraikan istrinya. Fayudnihi minhu. Lalu sama iblis ini didekatkan orang ini. Bukan orang ya, syaitan ini didekat sama iblis, sambil iblis mengatakan, na'am, anta. Dia mengatakan, engkau hebat ya, atau ni'ma anta. Katakan engkau orang yang telah berhasil, sukses. Fayaltazimuhu, lalu dipeluk sama iblis. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjaga rumah tangga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Yang kadang kala rumah tangga itu cinta mulai redup ya, bunga mulai layu. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak menjaganya. Kita tidak menyirami dan memupuknya. Maka berusaha untuk menjaga rumah tangga kita. Tentunya kalau ditanya cara apa yang paling indah untuk menjaga rumah tangga, adalah meninggalkan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Baik, demikianlah nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga kita semua bisa mengambil faedah dari apa yang telah beliau sampaikan. Dan selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Kami persilahkan kepada para pemirsa dan juga para pendengar radio sekalian, apabila ingin bertanya pertanyaan konsultasi keluarga, silahkan menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331 544 6087. Kami ulangi di 0331 544 6087. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz. Tafadhol. Nah. Fulanah, seorang ibu rumah tangga di Gorontalo, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan ibu saya sering melakukan pertengkaran kecil disebabkan perbedaan pendapat. Tunggu, dulu itu waktu pekan lalu bukan ada pertanyaan yang belum dijawab? Iya. Atau yang pertanyaan pekan lalu saya? Nggak tahu. Antum ingat nggak sama pertanyaan? Nggak. Ini belum. Taib, yang ini dulu lah. Ntar kalau antum ingat sama pertanyaan. Soalnya waktu itu udah dibacain tapi belum sempat dijawab kalau nggak salah. Atau udah dijawab? Sudah. Udah dijawab akhirnya. Taib, khalas. Lanjut, Gorontalo. Misalnya ibu mengadakan acara syukuran 4 bulanan untuk cucunya, dan
saya bilang itu tidak ada tuntunan dari Rasul. Allahumma shalli wa sallim. Kemudian dalam hal-hal yang lain, masalah mengkhususkan doa-doa dan juga amalan-amalan tertentu pada hari Jumat, saya ingatkan ibu juga menolak, berdalih bahwa ini adalah hari yang utama, sehingga boleh saja kita mengkhususkan amalan-amalan tertentu. Sampai sempat ibu itu marah dan mengatakan, kamu jangan mengikuti ustadz-ustadz salaf. Mereka itu salah memahami, dalam mengartikan Allah turun ke langit saja mereka salah. Padahal yang benar adalah turun kekuasaannya dan lain sebagainya. Saya merasa berdosa ketika ibu sampai menuduh atau mencela para ustadz-ustadz salaf. Lalu bagaimana yang seharusnya saya lakukan? Apakah tetap saya tegur atau didiamkan saja agar adem ayem antara saya dengan ibu saya, Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Fika barak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan yang menarik sekali, bagaimana seorang anak berusaha untuk mengajak orang tuanya kepada Islam yang kafah. Karena kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, orang-orang beriman nih, bayangkan yang dipanggil orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Masuklah kalian ke dalam Islam seutuhnya. Bagaimana kita akan masuk ke dalam Islam seutuhnya kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu mana yang Islam dan mana yang bukan Islam. Maka buat sang anak, ini nasihat buat semuanya sebenarnya. Ketika menghadapi lingkungan atau keluarga yang belum mengenal sunnah, biasanya anak itu secara spontanitas akan menyalahkan orang tua. Karena memang perbuatannya salah. Secara kacamata agama yang dia pelajarin salah yang dilakukan orang tua. Sedangkan orang tua, kalau melihat dari kacamata orang tua, yang dilakukan itu baik. Yang dilakukan itu sebuah kemuliaan. Akhirnya anak dibilang salah faham, gagal memahami. Ini kebaikan dikerjakan. Taib. Maka nasihat anak buat setiap muslim yang hendak mengajak keluarganya kepada sunnah ini, kenalkan sunnah Nabi SAW. Bikin mereka cinta sama Rasulullah SAW. Tanpa kita menyalahkan dulu. Belum, nanti ada waktunya kita nyalahkan perbuatan mereka kalau memang itu salah ya. Tapi kita tunjukkan ini loh yang dilakukan Nabi SAW. Pada waktu bayi itu berumur 4 bulan, kan, di dalam kandungan kan, orang mengadakan selamatan itu tasyakuran dalam bayangan mereka. Ini kan hari ditiupkannya ruh ya. 120 hari itu. Apa sih yang dikerjakan Nabi SAW? Ini yang kita sampaikan kepada dia. Karena terus terang, semua orang itu ingin selamat. Makanya kita perlu mencari keselamatan. Artinya dukung orang tua ketika mencari keselamatan. Iya ibu, ya kita harus cari keselamatan. Kemudian gimana caranya? Ini yang kita bicarakan. Coba kita lihat Nabi SAW waktu Khadijah itu hamil. Anaknya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Atau waktu cucunya Nabi hamil. Ini kan bicara cucunya. Cucunya dia tuh. Ketika Fatimah hamil Hasan, hamil Husain, apa sih yang dikerjakan Nabi SAW ketika jabang bayi itu berumur 4 bulan? Ini yang perlu dikaji sama ibu, sehingga sang anak ini memposisikan diri belajar gitu loh, Bu. Ya apa Bu ini Bu? Nabi kan juga pernah punya cucu gitu loh. Dengan cara itu agar ibu mungkin terbuka. Tanpa kita tadi melarang, oh ini nggak ada sunnahnya. Tadi memang nggak ada sunnahnya. Maka bagaimana sekarang membuat ibu mengkaji apa yang dilakukan Nabi SAW ketika cucunya berumur 4 bulan di perutnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian kalau bicara mengkhususkan amal di hari Jumat ya. Ya hari Jumat ini hari yang mulia. Sayyidul Ayyam. Yang mana ada amalan-amalan khusus di hari Jumat. Banyak ya keutamaannya kalau bicara dari sejak mandi di hari Jumat ya, memandikan istrinya, kemudian
berangkat sholat Jumat dengan pakai parfum ya, kemudian baca surat kahfi, banyak-banyak sholawat. Kita nih perlu ngomong sama orang tua yang ada tuntunannya. Sekali lagi tanpa menyalahkan yang kerjakan orang tua. Ibu, ternyata Nabi itu melakukan ini hari Jumat ya. Ini. Udah, yang nggak masuk sini kan nggak masuk di sana. Dengan harapan ibu loh, yang ini masuk nggak gitu loh. Nggak tahu bu, coba ibu cari ibu. Yang anak tahu seperti ini. Tapi kalau sudah dia langsung menyalahkan ibu kan mengatakan engkau ini baru belajar kemarin gitu. Ini hari mulia, betul. Dan Nabi tahu itu hari mulia sehingga Nabi mengisinya dengan amalan-amalan soleh. Tapi yang mana gitu loh. Jadi penghususan itu tetap ada. Kalau bicara penghususan amal soleh di hari Jumat ada. Maka ini yang perlu ditonjolkan buat orang tua tanpa menyalahkan orang tua dengan harapan orang tua sendiri yang kemudian menilai amalan dia itu ternyata kok Nabi nggak pernah ngamalkan ini gitu loh. Karena sejatinya kalau kita mau ya, ini jamaah buat antum semua, kita nih nggak perlu capek-capek, nggak perlu lelah-lelah dalam beragama. Semua udah diajarin sama Nabi alaihissalam. Artinya praktek agama ini nggak perlu kita cari contoh orang lain. Terus contohnya siapa? Ya Nabi alaihissalam. Untuk perkara-perkara yang ada di masa Nabi alaihissalam dan beliau telah melakukannya atau beliau meninggalkannya. Ketika beliau tinggalkan ya udah Nabi ninggalkan. Ada apa nak capek-capek? Nabi aja nggak ngamalin itu gitu loh. Maka insya Allah ketika kita mengajak orang ini untuk mencintai Rasulullah SAW, mengenalkan mereka kepada sunnah-sunnah Nabi, tanpa kita membid'ah-bid'ahkan amalan mereka, dengan harapan mereka sendiri tahu ini loh nggak diajari Nabi alaihissalam. Ya udah, oh katanya Ustadz bid'ah hasanah, udah ya katanya Ustadz bid'ah hasanah. Terus Ustadz Fulan ngatakan bid'ah dhalalah. Mana yang benar? Kita kan bingung akhirnya, apalagi masyarakat awam. Yang lebih selamat buat mereka, ya udahlah. Orang nggak ngerjain ini kita aman-aman aja. Ada amalan sunnah yang telah diajarkan Nabi alaihissalam. Hada wallahu a'lam bishawab. Dan buat anak jangan lupa untuk mendoakan orang tuanya. Sebagaimana mungkin kita pernah mendengar ya, ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mencaci Nabi alaihissalam, omongannya nggak enak lah. Tapi Abu Hurairah tetap berbakti sama ibunya, mendoakan ibunya, bahkan dia meminta doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ibunya, dan akhirnya Allah memberikan hidayah tersebut. Maka kita memohon kepada Allah dengan nama-nama yang indah, semoga orang tua kita semua diberi hidayah sehingga husnul khatimah. Barakallahu fikum. Fikum barak. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ya, sudah ada panggilan yang menunggu, Ustaz. Masya Allah. Baik, kami persilahkan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Laili, Pak Ustadz dari Bekasi. Ya, silakan Bu Laili. Ahlan wa sahlan. Silakan Ibu. Ini Ustadz mau tanya begini. Di keluarga saya itu kan orang tua saya, ibu saya itu udah meninggal. Terus saudara saya itu ngajak patungan ngijing itu loh Ustaz, kalau di Jawa Timur itu kan Ngijing kuburan. ya. Nah, saya kan tidak bersedia untuk patungan seperti itu, tapi saya kok lama-lama kok jadi kayak dijauhi dari saudara. Terus bagaimana Ustaz? Iya. Langkah saya untuk menghadapi saudara seperti itu tanpa memutuskan hubungan saudara, tapi saya nggak mau ikut ngijing gitu, gimana Ustaz? Iya. Saran dari Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Antum tahu nggak ngijing? Membangun kuburan. Iya, jadi ngasih apa? Ngasih, bukan bangun gitu ya, nggak, sekedar biasanya ngasih Di keramik. di keramik ya kayak gitu. Ada kijingan itu namanya. Tapi kita tahu, kembali lagi nih, kenapa keluarga itu kok ingin membuat kijingan di kuburan ibunya? Karena mereka ingin berbuat baik loh. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi banyak orang-orang itu sebenarnya hatinya baik dia. Bahkan dia termasuk orang yang sungguh-sungguh melakukan amal kebajikan. Cuma kam min muridin lil khairi
la yusibhu au la yusibuhu au la yudrikuhu. Berapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi ternyata dia nggak nyampe kepada kebaikan tersebut. Apa penyebabnya? Kurangnya ilmu. Jadi yang perlu ibu lakukan adalah mengucapkan terima kasih kepada keluarga, ya, Masya Allah, ini niat baik kalian untuk berbakti sama ibu, ya. Kemudian kita duduk sama mereka atau ngobrol sama mereka. Apa ibu butuh kijingan? Apa pengaruh kijingan itu buat ibu di dalam sana? Kira-kira apa menurut antum? Kalau orang mati, yang satu pakai kijingan, yang satu nggak pakai kijingan. Kira-kira yang pakai kijingan ini lebih adem. Terus yang pakai kijingan kepanasan gitu. Sama saja. Enggak kan tergantung amalnya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan Nabi SAW melarang kuburan itu untuk dibangun, melarang orang yang udah mati. Tapi kembali, mereka itu ingin kebaikan sebenarnya. Maka duduk sama mereka, gini aja, kita patungan. Duitnya aja mereka patungan. Ibu keluarkan duit nih, mana keluarkan. Kalau mereka mau patungan 1 juta, ibu keluarkan nih 2 juta. Tapi sedekah buat ibu. Kita belikan keramik buat musola. Itu dirasakan sama ibu. Tapi kalau bikin kijingan, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Karena urusan mereka itu udah tergantung amalan. Bukan kadang kala kuburan ada yang pakai marmer, kemudian dikasih AC, biar dia dingin. Nggak bisa kayak gitu loh. Maka mungkin buat anak atau buat ibu yang bertanya tadi, ngobrol sama keluarga, bukannya ibu nggak mau urunan. Ibu mengatakan, ya yang kalian inginkan kebaikan. Tapi coba kita lihat lagi, ngobrol sama mereka. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, apakah beliau memang mengajarkan hal itu, dalam artian salah satu bentuk kebaktian anak sama orang tuanya adalah membangun kuburannya. Kalau membangun isinya kuburan, ya dengan cara tadi sedekah buat orang tua, istighfar buat orang tua, ya. Ada lagi menghajikan orang tua, mengumrahkan orang tua. Ada amalan-amalan yang memang bisa dilakukan oleh keluarga agar mereka yang sudah meninggal dunia merasakan sesuatu yang lebih indah. Maka mungkin ibu perlu minta maaf sama mereka. Kalau katakan kok nggak mau ikut patungan ngijing, kan kadang-kadang menurut mereka ini anak nggak berbakti nih, gitu loh. Maka untuk menghilangkan kesan tersebut, ya ibu tetap mengatakan nih uang keluarkan, tapi belikan keramik buat darul musola atas nama ibu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan nih kadangkala ada yang memutuskan hubungan sama kita, ya kita jangan putuskan, kita tetap berusaha untuk mendekat sama mereka dengan berbagi hadiah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakumullah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Laili di Bekasi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Fulanah, seorang istri di Sumatera Barat. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Syafiq. Warahmatullahi wabarakatuh. Ana sudah berumah tangga 25 tahun. Masya Allah. Dan sekarang dijadikan tulang punggung oleh keluarga, suami dan 3 orang anak. Tiap hari suami santai di warung, malam begadang, subuh ketiduran. Ana sudah nek sekali dan pernah minta pisah, namun dia minta maaf tapi tidak berubah. Dan Ana bersabar dan berharap surga. Termasuk kebiasaan suami adalah suka berhutang untuk jajan setiap harinya, uang saku setiap harinya. Dan Ana ada tabungan, Ana siapkan untuk pergi haji bersama suami, tapi di sisi lain juga perlu untuk melunasi hutang suami, dan Ana tidak mau melakukan itu karena sudah susah payah menyisihkan uang tersebut. Nah, ini anak-anak juga sudah mulai jengkel, mangkel kepada bapaknya itu. Nah, ini suami sempat mengancam kalau saya bisa masuk neraka karena durhaka kepada suaminya. Nah, ini tolong bagaimana Ustaz, dan mohon didoakan agar Allah membuatkan rumah untuk saya di surga dan Allah memberikan hidayah pada suami anak. Jazakumullah khairan. Amin. Masya Allah, ya. Diancam neraka sama suaminya, istrinya. Masya Allah. Tapi nih buat para lelaki, dan juga laki-laki jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin, Masya Allah, atas kaum wanita. Kenapa Allah jadikan dia pemimpin?
Karena kerjanya begadang di warung. Ngangkat kakinya, dia pantas jadi pemimpin. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami itu memang dikasih keutamaan Allah, kasih kelebihan dia. Dia bisa memimpin. Allah kasih akal sama dia yang melebihi perasaannya. Beda sama perempuan. Kadang-kadang perasaannya mengalahkan akal dia, tapi laki-laki enggak. Sehingga hak cerai itu ada di tangan suami. Suami diperintahkan untuk bersabar menghadapi istrinya. Yang kedua, Allah mengatakan wa bima anfaqu min amwalihim. Engkau jadi pemimpin karena engkau memberikan nafkah kepada istrimu. Disinilah laki-laki muncul kelaki-lakiannya. Namun ada laki-laki yang separuh laki-laki. Ada yang sepertiga laki-laki. Laki-laki dia cuma sepertiga. Seperti kalau tadi disebutkan bagaimana laki-laki ini, dia nggak kerja, tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kerjanya begadang malam hari di warung, pagi hari sholat subuhnya telat. Seperti itu selalu kelakuan dia. Yang memberikan nafkah adalah istri yang bekerja untuk anak-anak dan untuk suami. Maka tatkala istri gugat cerai dalam kondisi suami seperti ini, itu hak dia. Karena suami sudah tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah. Ini masih suami istri, gimana kalau bercerai? Padahal anak-anak itu tanggung jawab bapaknya dalam urusan pendidikan, memberikan nafkah kepada mereka. Maka nasihat ana buat yang bertanya, kalau memang engkau bisa gugat cerai dalam rangka menekan suami untuk berubah. Karena ada orang-orang itu yang dikasih nasihat gak bermanfaat. Tapi tatkala diambil tindakan yang tegas, dia berubah. Karena selama ini dia nyusu sama istri. Menikmatin hasil kerja istrinya. Kita tuh anak nikmatin hasil kerja orang tua malu. Tapi ada laki-laki yang menikmatin hasil kerja istrinya ketawa-ketawa. Gak punya malu. Maka ngerasa kalau anti mau gugat cerai sama suami, gugat cerai. Artinya serius. Gugat cerai suami, apalagi tadi. Anak-anak mulai enak sama bapaknya yang tidak memberikan contoh. Dengan harapan ketika anti gugat cerai, surat masuk ke pengadilan, suami dipanggil, nanti di situ harapannya suami benar-benar berubah. Paling tidak, anti tidak usah minta banyak sama suami. Sampaikan kepada suami, tetap aku yang akan jadi tulang punggung keluarga. Gak ada masalah. Yang aku berikan kepadamu itu bernilai sedekah buat aku. Artinya buat istri kasih sama suami itu nilai sedekah. Itu hal kebaikan. Cuma minta sama suami untuk tadi, sholatnya dijaga. Kemudian jangan berhutang. Kalau dia berhutang yang bayarin istri, apa nggak malu coba? Maka anti tinggal bikin kesepakatan sama suami. Ini setelah anti menekan suami untuk berubah. Jadi kadang-kadang tadi adanya gugatan cerai itu membuat suami berubah. Adapun hadis Nabi SAW, ayyuma imra'atin talabat talaqan min ghairi ma ba's. Perempuan mana saja yang gugat cerai suaminya tanpa ada sebab yang syar'i. Nggak ada sebab yang syar'i, tapi dia mungkin ya ingin nikah sama laki-laki lain ya. Tanpa ada sebab yang syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Itu betul hadis tersebut. Tapi kalau ada sebabnya, maka nggak ada masalah. Sebagaimana ada sahabat-sahabat wanita yang datang kepada Nabi SAW menggugat suaminya. Wahada wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan. Jadi kalau ibu ini tidak menuruti suaminya dalam hal-hal yang seperti tadi, tidak termasuk durhaka kepada suami? Enggak, tadi. Kalau bicara taat, dia wajib taat sama suaminya. Wajib taat, patuh sama suaminya. Selama perintah suami ini bisa dilakukan gitu loh ya. Tidak bertentangan dengan syariat. Ya.
Tapi yang jelas perempuan ini boleh gugat cerai. Jadi tadi yang hadis ayyuma imra'atin talabat talaqan min ghairi ma bihi ba's, tanpa ada sebab di suaminya yang menyebabkan dia harus gugat cerai, ini yang tidak mencoba surga. Tapi kalau ada sebabnya, jelas sebabnya gitu loh. Suami tidak memberikan nafkah, boleh istri gugat cerai. Tapi kalau istri mau sabar, tafadhol, enggak lah. Ana berharap, maksudnya apa yang Anda berikan kepada suami jadi sedekah. Asalkan suaminya benar gitu loh. Yeah. Istri itu ngasih sama suami seneng gitu loh. Bahkan dia mengatakan, Allah alhamdulillah ya, walaupun suamiku mamanya nggak ngasih nafkah, tapi dia perhatian sama aku, sama anak-anak ya. Ada nilai lebih lah yang membuatkan istri bertahan. Tapi kalau fulus nggak ngasih, perhatian nggak ngasih, ibadah nggak benar, masa mau dipertahankan? Sampai anak-anaknya enek juga sama bapaknya gitu loh. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan lahir di Tegal. Baik, silahkan. Mau bertanya Ustaz. Tafadhal. Ya, ini kaitannya dengan yang tadi ditanyakan sama ibu yang dari Sumatera, Pak ya. Ya. Nah, itu kan istilahnya dari pihak si istri yang merasa ini ya. Sekarang kebalikannya, ketika si suami yang merasa sudah berikhtiar untuk mencoba untuk menghidupi atau menafkahi sama istrinya, tetapi si istri merasa ya ada semacam kayak kekecewaan, artinya merasa kurang Dengan karena nafkah yang diberikan. Ya mungkin kurang karena dulu-dulunya itu sebelum-sebelumnya itu memang rasa cukup, sebelum ada masalah di banyak hutang gitu ya. Setelah ada banyaknya hutang itu, jadi berapapun yang diberikan oleh si suami itu. Yang berhutang ini suami apa istri? Istri. Istri buat banyak utangnya istri. Ya istilahnya gali lubang tutup lubang gitu kan. Subhanallah. Nah. Ini mungkin anak merasa ini mungkin karena kesalahan anak dulu yang sering berbuat dosa lah. Nah, insya Allah ini mulai proses berhijrah lah ya. Ini seperti apa untuk menghadapinya ketika istri merasa kurang, katanya anak Tidak bertanggung jawab. betul, tidak merasa dinafkahi seperti itu kan. Nah, subhanallah. Itu juga sering minta khuluk gitu. Allahu akbar. Gitu saja kan. Iya, barakallahu fiik Mas Wahyu. Baik jamaah. Ini beda lagi nih. Kebalikannya. Kebalikannya. Subhanallah jamaah. Begini. Allah Azza wa Jalla menjadikan seorang suami itu bukan hanya mesin pencari uang. Tugas suami itu bukan hanya mencari nafkah, memberikan kepada istrinya. Tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada tugas yang besar. Kadangkala suami nggak mendidik istrinya dengan benar. Kalau tadi Mas Wahyu ceritakan, mungkin dulu-dulunya ada banyak dosa-dosa yang dikerjakan ya, sehingga rumah tangga ini nggak harmonis. Istri nggak qanaah, tidak menerima dengan apa yang diberikan oleh suami. Karena apa? Mungkin gaya hidup istri. Artinya gaya hidup ini yang kadang-kala membuat pengeluaran membengkak. Kalau bicara kebutuhan, subhanallah ya. Kalau kita bicara kebutuhan, antum butuh baju berapa sih kalau bicara butuh? Berapa antum butuh baju? Butuh ya. Nah, kalau kebutuhan antum sama pakaian itu berapa? 3 set, 3 pasang. 2. 2. Satu dipakai, satu buat ganti. Kan gitu kan, kita kan satu dipakai, butuh ya, kita kalau mau dicuci gimana? Ya udah butuh 2. Satu dipakai, satu dicuci. Seperti itu kalau kita bicara kebutuhan makan.
Berapa sih kalau kebutuhannya? Nabi SAW mengatakan bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Beberapa suap yang bikin punggung tegak. Artinya kita bisa beraktivitas. Itu berapa? Butuh berapa sih? Ya kata orang 1 piring sama tempe sama telur udah cukup. Kalau kebutuhan. Tapi kalau kemauan nggak ada batasannya. Keinginan nih nggak ada batasannya. Antum udah punya baju warna putih, ingin warna coklat, udah punya warna coklat, ingin warna hijau, udah hijau. Itu keinginan. Maka di sini mungkin Mas Wahyu itu belum mengkondisikan istri untuk hidup sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan dan kemauan. Maka ngerasa sekarang Mas Wahyu harus duduk sama istri. Sampaikan kepada istri kondisinya seperti ini dan seperti itu. Tapi ajak istri untuk mengenal Allah lebih dekat lagi. Kalau tadi Mas Wahyu mengatakan proses berhijrah. Nah, dalam proses berhijrah ini salah satu tantangannya itu istri yang belum berhijrah. Karena apa? Karena istri selama ini mendapatkan nafkah yang besar umpamanya. Tapi gara-gara banyak utang, nafkah yang diberikan sebesar apapun habis. Karena memang untuk melunasi utang tersebut. Ajak istri untuk tadi memahami tentang kondisi yang ada, mengenal agama Allah. Yang ketiga, kalau bicara ngelunasi utang itu nggak harus dengan kerja saja. Orang kadang-kadang berpikir melunasi utang tuh sama kerja aja. Gimana kalau hasil kerjanya, umpamanya orang punya utang 10 juta. Sedangkan sebulan dia punya gaji cuma 1 juta. Berarti 10 bulan baru dia bisa melunasi utangnya, itu tanpa dia makan. Kalau kita bicara melunasi utang, kayak ada orang-orang yang sampai mati mungkin nggak lunas utang dia. Tapi kau tahu kau memiliki Allah Azza wa Jalla, yang kalau Allah berkehendak membantumu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, pernah datang seorang budak yang dia hendak menembus dirinya kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu dia mengatakan, inni qad ajaztu an mukatabati fa'inni. Aku udah gak mampu untuk menembus diriku, melunasi yang seharusnya dia bayar. Maka bantulah aku. Apakah sama Ali dikasih duit orang ini? Enggak. Ali memberikan amalan, memberikan doa. Yang kata Ali, allamanihi Rasulullah SAW. Yang aku diajarin sama Rasulullah SAW. Kalau engkau memiliki hutang sebesar gunung Sir, ada gunung miliknya Qabilah Ta'i kalau nggak salah, itu gunung yang besar. Kalau engkau punya utang sebesar gunung itu, emas atau perak, Allah akan lunasi. Ini yang perlu ditanamkan kepada istri. Mencari pelunasan utang itu bukan hanya dari nafkah suami, tapi dari pemberian ilahi Jalla Jalaluh. Minta sama Allah. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Allahumma kfini, Allah cukupkan aku dengan yang halal dari engkau sehingga aku terhindar dari yang haram. Dan berikan karunia kepadaku ya Allah sehingga aku gak butuh sama minta-minta sama orang. Enggak, hanya karuniamu yang diminta. Jadi ajarkan kepada istri, ajak istri untuk sholat malam bareng-bareng. Kasih tahu istri, iya insya Allah keinginanmu, kemauanmu, insya Allah nanti kita penuhin kalau Allah kasih rizki. Dengan harapan ya ketika hati seorang istri sudah mulai mengenal Allah ya, insya Allah bisa diajak bersama-sama. Dan suami ya harus memperbaiki hubungan sama Allah. Kalau dikatakan tadi dia banyak dosa, mungkin itu juga dampak dari dosa-dosa masa lalu yang dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, baik, jazakumullah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari saudara Wahyu di Tegal. Baik, ada panggilan yang sudah menunggu, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ibu. Oh iya, maaf. Ibu siapa di mana, Bu? Di daerah Tebet. Cuman saya mau tanya kalau misalnya kita
suami nggak ngasih kebutuhan istrinya, tapi ya keluarga dikasih. Apa masalah masarif dikasih, tapi kebutuhan istri seperti mau beli apa dia nggak ngasih tuh gimana? Beli apa nih? Beli apa ibu? Hah? Beli apa? Contohnya Ya nggak dikasih contohnya tuh beli apa? Mau beli misalnya mobil. Namanya wanita keperluan banyak. Tapi nggak dikasih, jadi cuman kasih ya urusan dapur aja deh. Kalau kebutuhan istrinya nggak dikasih, Tep, suami punya nggak? ya cukupan lah. Sebenarnya bisa ngasih gitu, cuma nggak ngasih. Jadi Ya. cuma ngasih sampai anaknya bilang, mama kok nggak dikasih deh, mama nggak dikasih sama abah itu, sama abi. Ya kalau kasih buat kamu deh. Jadi intinya nggak dikasih cuma buat ya keperluan ini aja. Suami ibu pelit berarti? Ya terus kayaknya egois ya namanya. Jadi kalau misalnya mau apa-apa sendiri, bayar sendiri. Gimana bayar sendiri? Ke warung masa bayar sendiri? Plesir misalnya kemana, dia harus bayar sendiri gitu. Loh, ibu bayar sendiri, dia bayar sendiri? Misalnya mau keluar negeri, mau Iya. Turki semua gini, lah dianya sendiri bayar sendiri, tapi ya dia punya uang gitu. Ibu bayar sendiri? Punya uang pribadi lah. Tep, ibu punya penghasilan? Siapa? Ibu punya penghasilan apa enggak? Enggak, itu anak saya, bukan saya. Jadi ya ada dia kontrakan setahun sekali lah, dia dapat tahunan aja. Iya. Barakallahu fiik. Nah, Ibu. Baik Ibu. Siap nih. Gimana nih? Jadi memang seorang laki-laki harus tahu kebutuhan wanita. Kebutuhannya bukan kemauan. Kalau kemauan tadi yang kita bicarakan, kemauan itu nggak ada batasannya. Tapi kalau bicara kebutuhan, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan antut'imaha idza ta'imta, engkau kasih makan dia ketika engkau makan. Wa antaksuha idza tasait, kalau engkau beli baju, yang engkau punya uang berarti buat beli baju, belikan buat istrimu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan, apalagi kebutuhan wanita. Kebutuhan wanita ini bukan sekedar makan ya. Kalau makan kebutuhan semua manusia, laki perempuan sama. Tapi ada kebutuhan wanita khusus, bedak umpamanya ya. Dia butuh parfum buat suaminya. Ada kebutuhan-kebutuhan khusus wanita yang memang seharusnya suami tahu. Dia sebagai wanita membutuhkan itu. Sekali lagi yang perlu dicatat, digaris bawain, bukan kemauan, tapi memang kebutuhan. Kalau bicara kebutuhan ini, pernah Hind binti Utbah ya, yang datang kepada Nabi SAW. Kalau dia itu ternyata tanya, suamiku ini yukti ini, dia ngasih, tapi nggak cukup sebenarnya kebutuhannya. Dia ngasih kebutuhan anaknya. Kalau bicara makan mungkin cukup, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memang butuh, itu bukan masalah kemauan. Dan suami punya uang, bukan suami sulit, punya uang. Lalu bertanya, boleh nggak aku ngambil hartanya suami tanpa sepengetahuan dia? Apakah Nabi melarang? Tidak. Nabi alaihissalam mengatakan, khudhi bil ma'ruf, ambillah dengan cara yang baik. Artinya tidak melebihi kebutuhan, memang sekedar batas kebutuhan. Dan suami punya uang yang banyak, karena kalau uang banyak diambil dikit itu nggak berasa dia gitu, seperti itu. Maka buat ibu, yang pertama ibu sabar menghadapi suami kayak gitu. Yang kedua, lihat mana yang memang kebutuhan dan mana yang kemauan. Jangan sampai akhirnya ngambil duitnya suami, padahal itu nggak butuh ibu sebenarnya. Dan juga para suami harus tahu sih. Jadi kalau nikah sama wanita cantik tuh biayanya mahal. Oh gitu. Betul. Jadi bener nih jemaah ya. Jadi kalau menikah sama gadis desa umpamanya ya, mungkin kita belikan bedak yang harga 7.000, 10.000, nggak ada masalah. Memang Tepung terigu Ustaz. bukan, ada bedak tuh 7.000, 8.000 ada gitu loh. Artinya buat gadis yang memang dia mungkin nggak biasa dengan make up, nggak biasa dengan perawatan cukup. Tapi kalau nikah sama orang-orang kota, anaknya orang kaya yang tiap bulan ke ke tempat perawatan, Skincare. ngerawat kukunya dirawat ya, nggak tahulah fulus ini. Makanya buat para laki-laki dulu ada yang mengatakan, waman yakhtu bil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Yang melamar wanita cantik tuh harus sabar dia dengan beban yang tinggi. Dari maharnya aja udah tinggi, apalagi perawatan selama hidupnya juga tinggi. Maka buat ibu yang bertanya tadi, pertama ibu bersabar,
Dan kalau memang suami memiliki harta yang lebih, cuma dia bakhil, dia pelit, maka seorang wanita boleh mengambil dari harta suaminya tanpa membahayakan suaminya sebenarnya, dan memang untuk kebutuhan, bukan untuk kemauan. Tapi kalau suami ya bakhil, sabarlah, sabar. Minta rezeki dari Allah, mudah-mudahan rezeki itu bukan hanya dari suami. Baik. Barakallahu fiik. Nah, Fika barak. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Ibu Dela di Tebet, Jakarta ya. Semoga jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa dipahami dengan baik. Dan kami persilahkan kepada para pemirsa yang lain yang ingin bertanya, silahkan menghubungi line interaktif di 0331 544 6087. Kami ulangi di 0331 544 6087. Dan sudah ada panggilan yang menunggu, Ustaz. tafadhal. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rahmat Hidayat, Pak. Ya, di mana Bapak? Di Bekasi. Masya Silakan, Allah. Pak. Ini bukan suaminya ibu tadi, mudah-mudahan kan sama-sama Bekasi. Tebet di Jakarta. Oh iya iya. Nah. Makasih, Ustaz. Tafadhal, Bang Rahmat. Ustaz, ini Ustaz mau nanya, apakah ada sunnahnya atau ada Qur'annya? Manajemen keuangan itu gimana Ustaz kalau dalam keluarga? Apakah emang harus dikasih istri semua gitu Ustaz? Nah, istrinya berapa, Bapak? Istrinya satu. Oh iya. Nah, kalau mau kasih istri semua mungkin istrinya 4 gitu ya. Nah, Enggak, maksudnya misalnya kita punya duit sekian, kita kasih semua biar istri yang ngatur gitu. iya. Cuma saya kurang ininya gini, saya kurang afdolnya. Kadang kan ini kalau saya ini mohon maaf nih, enggak apa-apa lah ya. Kalau nurutin manajemen istri ini, kalau menurutin manajemen istri itu nggak bisa pasang parabola Zat gitu. Kenapa habis duitnya? Iya, nggak bisa pasang parabola biar bisa nonton Fatwa TV. Itu yang kadang saya tapi juga ya pokoknya manajemennya gimana Zat? Iya, siap kalau gitu. Jadi selama ini yang Bapak lakukan gaji berikan istri. Iya, terus kan kita juga kalau mau kasih ponakan, kita mau kasih ini kan masa harus lapor. Lapor istri, beli bensin minta duit sama istri. Mau infak gitu kan. Nah, itu yang kayaknya nggak independen banget itu, Zat. Gimana sih manajemen? Masya Allah. Siap. Si pencerahan, Zat. Siap, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kayaknya mulai sengsara Bang Rahmat ini karena nggak pegang duit dia. Iya, kalau bicara bagaimana manajemen keuangan di dalam keluarga itu, yang jelas Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada suami untuk memberikan nafkah. Bagaimana memberikan nafkahnya? Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah orang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau dia punya keluasan rizki, berikan banyak kepada istrinya. Tapi kalau dia disempitkan rizkinya, ya dia berikan sesuai dengan kemampuan dia. Jadi ingat, ini sangat fair sekali ya. Islam ini memberikan hukum, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan, ya kadang-kala suami penghasilannya sedikit, sehingga dia hanya kebutuhan istri mengatakan aku butuh tiap bulan 5 juta. Kata suami, aku nggak mampu, aku cuma 2 juta yang aku bisa berikan. Ya udah, istri pun harus menerima. Dan di sini tugas istri ketika dikasih sama suami, ingat, kasih nafkah, bukan gaji diberikan kepada istri, bukan. Tapi memberikan nafkah kepada istri. Nih, aku bisa kasih nafkah 2 juta. Ya udah, 2 juta ini dikelola sama istri. Sedangkan dia kan punya tanggungan yang lain. Yeah. Tadi sudah disebutkan sama Bang Rahmat itu. Cuma dia mungkin lupa ada tanggungan orang tua. Ada tanggungan mungkin kita punya keponakan yang susah hidupnya. Mungkin kita mau sedekah. Mungkin ada banyak hal. Mungkin kita mau kawin lagi. Ya, itu kebutuhan juga. Jadi yang jelas para suami ini dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Ketika dia punya gaji besar, ia berikan kepada dia penghasilannya anggap 10 juta. Ya dia kasih istri sesuai.
Mamanya dia kasih istri 5 juta. 5 juta dia pegang. Mungkin dia ada kasih nafkah buat orang tua, mungkin dia buat sedekah ya. Intinya seperti itu. Jadi bukan uang itu diberikan kepada istri semuanya sehingga suami tidak pegang apa-apa. Kalau tadi dia karena kalau mau sedekah harus. Kemudian istri ini kadang-kala ya istri itu macam-macam ya, nggak semuanya sama. Ada perempuan-perempuan yang hemat ya. Bahkan ada perempuan-perempuan yang bisa menabung. Jadi duit tuh kalau dipegang istri nggak habis. Pegang suami habis. Cepat habis gitu loh. Alhamdulillah punya istri yang seperti itu. Tapi tetap kan suami tadi ketika dia dapat gaji, dia langsung berikan kepada istri yang nafkah. Ini loh. Seperti itu. Kemudian dia punya tanggungan orang tua, dia berikan kepada orang tuanya. Mungkin dia punya keponakan yang sekolah yang harus dia bantu, dia bantu. Dengan harapan sebenarnya nggak ada duitnya suami nggak ada, habis gitu loh. Ketika istri tanya, engkau pegang duit berapa? Nggak ada, karena sudah dibagikan. Jadi intinya tidak ada manajemen khusus, tapi tetap suami itu menjadi pemimpin. Soalnya kalau uang dipegang istri, yang ditakutkan kepemimpinan berubah nanti istri. Suami datang mau sama istrinya, dek mau beli bensin, gitu kan? Ya kasih 10.000 nih, nanti pakai nota. Maksud pakai nota itu, akhir bulan laporan sama istrinya pengeluaran ya. Enggak, tapi nggak ada manajemen khusus, tapi yang jelas seperti yang tadi udah diuraikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakumullah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Rahmat Hidayat di Bekasi. Semoga bisa difahami dengan baik. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamba Allah di Riau, Ustaz. Nah. Apa hukumnya jika suami mengaku sudah cerai sama orang lain? Bagaimana dengan pernikahan selanjutnya? Maksudnya ini mengaku sudah cerai dengan istrinya yang dulu, kemudian menikah lagi. Ini pernikahannya bagaimana? Mungkin yang dimaksudkan padahal belum cerai, tapi ngaku sudah cerai dengan yang dulu. Bohong, itu suami bohong. Ya, kalau bicara suami bohong, kadang-kala ada yang ngaku duda, ya, padahal dia masih punya istri. Sebenarnya suami itu kalau mau mulai pernikahan keduanya dengan kebohongan, udah nggak berkah pernikahannya. Kalau bicara pernikahannya sah-sah selama syarat-syarat dan rukun pernikahan itu terpenuhi ya. Adanya wali yang menikahkan, kemudian adanya 2 saksi, ijab kabul, kemudian pasangan suami istri ini dan adanya mahar yang diberikan, pernikahannya sah. Tapi sekali lagi dia telah memulai pernikahan dengan dusta. Sehingga sang istri ketika dia mau tahu ternyata dia bersuami, bapak beristri, maka sang istri mau gugat cerai nggak apa-apa. Bukan karena dia dijadikan istri kedua, bukan, tapi karena dibohongin sama suami. Masalahnya seperti itu. Kemudian juga bagi istri hendaklah ketika mau nikah itu tidak bermudah-mudahan. Ada laki-laki yang lamar, kelihatannya baik, bismillah lah. Jangan, perlu cari tahu tentang screening dia. Dulu saja. Betul ya. Kita kirim orang, kita cek apakah benar dia itu. Berapa banyak polisi yang nangkap anak baca apa ya? Ada tentara gadungan 20 tahun jadi tentara gadungan. Bayangkan 20 tahun nggak ketahuan. Istrinya nggak tahu. Ya gimana dia tentara gadungan ternyata. Kayak gitu. Maka buat para perempuan jangan mudah percaya dengan laki-laki yang baru dikenal. Maka hendaklah engkau mengecek kebenaran informasi dari laki-laki tersebut dengan cara mencari tahu di mana rumahnya, mencari tahu keluarganya, cari tahu kawan-kawannya. Setelah itu engkau musyawarah sama keluarga, kemudian istikharah minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, yang ditakutkan engkau akan merasa kecewa. Kita tuh kalau barang bisa kita balikin. Barang ya anak, oh bohong antum, ternyata mama ini iPhone, ternyata ini KW gitu loh. Enggak anak, balikin boleh. Tapi kalau ini suami,
Makanya dibohongi loh. Nggak cocok karena balikin. Prosesnya itu lama gitu. Nanti harus gugat cerai, ke pengadilan, ini dan itu. Maka lebih baik capek di awal daripada nanti sengsara di jalan gitu loh. Hadza wallahu a'lam. So, tapi yang jelas pernikahannya sah gitu. Baik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Dan sepertinya kita sudah di akhir acara, waktunya tersisa terlalu sedikit. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Fikum barak. Baik, pemirsa Fatwa TV, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk terus mendapatkan informasi mengenai Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, silakan menyimak di website www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program live interaktif mulai hari Senin hingga hari Jumat pada jam-jam yang telah kami tentukan. Dan kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya